Manusia adalah makhluk paling sempurna. Dengan akalnya, manusia bisa bikin peradaban yang semakin maju. Meskipun begitu, bukan berarti manusia bisa menangani makhluk-makhluk lain dengan lihai. Malah, manusia seringkali merasa kesusahan dalam berinteraksi dan memahami keinginan hewan. Ada kalanya manusia malah terancam dengan keberadaan hewan-hewan. Soalnya kita nggak memahami bahasa, intuisi, dan cara berpikir hewan yang berbeda dengan kita. Nyatanya ada beberapa orang di muka bumi ini yang mampu berkomunikasi sama binatang. Hebatnya lagi, kemampuan mereka mengerti hewan bisa dibilang lebih hebat daripada kamu memahami arti hidup ini. Dan jelas mereka nggak mendapat kemampuan ini dalam waktu singkat. Perlu usaha nyata, kesabaran kuat, dan niat yang bulat buat itu. Siapa saja sih orang-orang hebat yang bisa ngomong sama para hewan? Yuk simak video ini hingga akhir ya. Cesar Millan. Cesar Millan adalah seorang ahli dalam menangani anjing. Bahkan bisa dinobatkan sebagai the guru. Bagaimana enggak, semua anjing kayaknya nurut sama dia. Mulai dari anjing super galak yang posesif sama pemiliknya, sampai anjing yang terobsesi sama keran air. Semua aksi Millan dalam ngawarasi dan nenangin anjing dapat dilihat di serial Cesar Millan's Dog Nation. Millan yang berasal dari Meksiko ini seringkali ditanya orang keajaiban apa yang dia miliki, sampai bisa bikin semua anjing tenang dan bisa diatur. Selain terbiasa bekerja dengan anjing-anjing, menurut Millan, kepercayaan diri dan ketulusan penting banget dalam menghadapi anjing. Kalau kita ngerasa takut dan kaku, anjing pun gak bakal nyaman sama kita. Setelah punya cukup uang, Millan mendirikan Pacific Point Canine Academy dan Dog Psychology Center. Lama-kelamaan usahanya makin terkenal, dan orang-orang pun datang ke tempatnya setiap kali anjing mereka memiliki masalah, terutama soal tingkah laku. Setelah profilnya diulas di Los Angeles Times, Millan ditawari membintangi acara berjudul Dog Whisperer yang bercerita tentang kisahnya menangani para anjing. Nah, dari sinilah Millan semakin dikenal, gak cuma di Los Angeles, tetapi juga seluruh dunia. Steve Irwin. Tahukah kamu tayangan yang berjudul The Crocodile Hunter? Seri dokumenter ini dulu ditayangin secara reguler di Animal Planet dan Discovery Channel. Nama pembawa acaranya adalah Steve Irwin. Cowok yang berasal dari Queensland, Australia ini punya sifat yang ramah dan menyenangkan. Kalau kamu papasan sama dia di jalan, pasti nggak nyangka kalau di balik wajah ramahnya ada keberanian yang besar. Di saat orang lain ngacir pas lihat buaya, Irwin malah berlaku sebaliknya. Dia akan mendekati buaya itu dan menaklukkannya. Caranya tentu saja beda sama Millan. Soalnya buaya itu reptil dan perasaannya nggak sehalus anjing. Dengan teknik tertentu dan beberapa peralatan sederhana, kayak tali, Irwin berhasil bikin buaya jadi jinak dan mati kutu. Irwin nggak melukai mereka kok. Setelah diperiksa dan dielus-elus cantik serta dikaji, buaya itu dilepas lagi ke alamnya tanpa kekurangan apapun. TV the Great. Mundur sejenak ke era 2002-2003. Pernah ada acara terkenal berjudul Around the World with TV dengan bintang utama seorang anak cewek. Anak itu kelihatan pemberani dan gak takut sama binatang-binatang liar di alam lepas. Nama anak itu adalah TV the Great. Dia memang benar-benar terbiasa sama alam liar dan hewan-hewan. Dia pun paham cara menangani para fauna tersebut. Maklum, orang tua TV adalah fotografer dan pembuat film dokumenter tentang kehidupan hewan-hewan liar. Pekerjaan orang tuanya ini membuat TV hidup selama bertahun-tahun di hutan dan alam liar Namibia. Jadi dia terbiasa sama hewan-hewan dan kehidupan suku-suku di sana. Kevin Richardson. Apakah kamu pecinta kucing? Yap, kucing memang hewan yang menggemaskan. Kalau ngeliat kucing, pasti kamu berani meluk-meluk. Namun bagaimana kalau kucingnya adalah kucing besar? Maksudnya bukan kucing obesitas loh, tapi singa, harimau, dan teman-temannya.
Mungkin kamu nggak sanggup ngebayangin diri kamu meluk singa. Selain karena beratnya ngalah-ngalahin galon air mineral, kamu pasti takut kalau kepala kamu dimakan. Pasalnya, kucing-kucing besar ini adalah hewan karnivora yang buas. Namun hal itu nggak berlaku buat Kevin Richardson. Richardson adalah seorang behaviorist hewan dari Afrika Selatan. Nama lain dari Richardson sendiri adalah Lion Whisperer. Yap, kayak Milan. Cuma Richardson mungkin lebih ekstrim. Soalnya, entah kenapa, semua singa dan harimau selalu jinak kalau sudah berurusan sama dia. Gak cuma singa, bahkan jaguar pun tunduk sama Richardson. Kalau nggak percaya, kamu bisa lihat seri dokumenter berjudul Part of the Pride Among the Big Cats of Africa yang dibintangi olehnya. Muhammad Panji. Kita harus bangga karena Indonesia juga punya penakluk hewan. Siapa lagi kalau bukan Panji sang penakluk? Kalau doyan nonton TV pada rentang 2004-2007, kamu pasti sudah nggak asing lagi sama cowok yang satu ini. Yap, Panji adalah pembawa acara seri dokumenter berjudul Panji Sang Penakluk. Kita sering dibuat terengah-engah karena Panji nggak takut saat menghadapi ular. Bahkan pernah dia mencium kepala king cobra dalam acaranya. Padahal ular selalu bikin parno, karena bisa bikin kelumpuhan dan kematian. Gak lama acara ini berhenti disiarin. Sempat beredar kabar kalau Panji sudah meninggal. Makanya dia nggak muncul lagi di televisi. Kabarnya Panji meninggal dicabik-cabik dan dimakan komodo. Ih, serem banget ya. Namun usut punya usut, ternyata kabar itu hoax belaka. Dibuat-buat sama blogger nggak bertanggung jawab buat bikin kehebohan. So guys, itulah 5 sosok manusia penakluk hewan yang selalu membuat kita takjub dengan apa yang dilakukannya. Kalau kamu bisa naklukin hewan apa nih Update Lovers? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you Update Lovers!